Indonesia with some slick passing into the penalty area. Rafael Struck picks it up and he's brought down Lino Ferdinand to open the scoring, which he does, tucking it away into the left-hand corner. Advantage in this must-win match. More slick passing and they're through here and Witan bends it into that far corner. Into the 70th minute, we jump forwards. The second half, Indonesia come again. Marcelino tucks it past the goalkeeper to make it 3-0. The tournament. A positive start from both sides in the opening quarter of an hour. Indonesia attacking now, and that is a blockbuster. That is incredible. And Indonesia are not just sitting back, as Marcelino gets on the end of a fantastic flick there, and he can't quite get the curl on the ball. Just a couple of minutes later, as Indonesia are made of stern stuff, a long bouncing ball is sent forward, and Struix onto it, and now Pratama Ahad with the chance to send his team to the semis, and he does it, sending it right into the corner. Wild celebrations as the debutants have done it. They now face Uzbekistan or Saudi Arabia for a place in the final. Sungguh mengagumkan sekali melihat performa timnas Indonesia yang sekarang ini. Di Piala Asia U23, kita adalah tim debutan. Mungkin juga tim-tim dari negara lain tidak terlalu memikirkan timnas Indonesia di turnamen ini. Karena siapa juga yang mau memikirkan timnas kita yang dulunya hanya bisa bermain gerasak-gerusuk, tapi lihatlah sekarang, pola permainannya begitu menawan, seperti janda umur 20-an. Tidak hanya soal permainan, tetapi fisik dan mental mereka begitu mapan. Siapa juga yang menyangka kalau tim ini bisa melangkah menuju ke semifinal dan bisa mengalahkan Korea Selatan lewat babak adu penalti. Meskipun kita kalah 0-2 melawan Uzbekistan di semifinal, lalu kalah lagi 2-1 melawan Irak untuk memperebutkan tiket langsung ke Olimpiade Paris. Menurut saya, perjuangan Garuda Muda patut untuk diapresiasi, karena sekali lagi, kita belum pernah ikut turnamen ini dan langsung tembus ke semifinal. Itu luar biasa. Bapak Ketua PSSI, Erick Thohir, menargetkan timnas Indonesia 23 di Piala Asia ini hanya ke 8 besar, tetapi Coach Shin percaya diri untuk membawa timnas U23 melaju ke 4 besar, dan terbukti berhasil. Respect Coach. BTW, target ini untuk perpanjangan kontrak Sintayong, dan akhirnya kontrak Sintayong diperpanjang hingga 2027. Seluruh rakyat Indonesia tidak akan absen untuk menonton tim kesayangannya ini bertanding, karena budaya sepak bola kita dari dulu memang sangat kuat, entah itu pria, wanita, anak-anak, sampai orang tua pun ikut ramai-ramai menonton timnas bertanding. Memang begitu mengagumkan sih timnas golden era ini. Tapi kalian pernah kepikiran gak sih, dari mana olahraga yang menggunakan kaki ini berasal? Dan kenapa olahraga yang satu ini menjadi populer di dunia? Sepak bola adalah olahraga tim dengan 11 pemain dalam setiap regu yang bertujuan untuk mencetak gol dan memasukkan bola ke gawang lawan. Permainan ini dilakukan di lapangan yang memiliki luas antara 105 kali 68 meter atau berukuran 7.140 meter persegi dengan dua gawang di ujungnya yang memiliki tinggi 2,44 meter dengan panjang 7,32 meter. Sepak bola adalah permainan yang menggunakan kaki, kepala, dan anggota badan lainnya, kecuali tangan. Untuk kiper, boleh menggunakan tangan, karena tugasnya memang menjaga gawang. Tetapi saat kiper bisa memegang bola, hanya pada garis batas tertentu, dan kiper memiliki waktu terbatas untuk menahan bola di tangan. Menurut peraturan, kiper diberikan waktu maksimal 6 detik untuk memegang bola sebelum melepaskannya kembali ke lapangan. Jika melebihi batas waktu tersebut, tim lawan akan diberikan tendangan bebas indirect dari tempat di mana kiper memegang bola. Sepak bola memiliki berbagai posisi dalam satu tim, seperti goalkeeper, back, midfielder, dan striker. Setelah seiring berjalannya waktu,
Posisi pemain di tim sepak bola menjadi sangat bervariasi dan berubah. Sebutannya antara lain sweeper keeper, ball playing defender, inverted fullback, box to box midfielder, false nine, dan roam daughter. Setiap pemain harus menguasai beberapa teknik dasar dalam sepak bola, antara lain passing, shooting, dribbling, heading, ball control, first touch, sliding tackle, dan lain-lain. Kalau pemain sampai tidak tahu atau mengabaikan teknik dasar ini, ya susah. Dan juga, sepak bola memiliki berbagai peraturan. Yang pertama adalah kick off, yakni ketika memulai babak pertama dan memulai babak kedua. Ketika kick off, kedua tim harus berada di wilayah masing-masing. Yang kedua offside, yakni seorang pemain dinyatakan offside jika berada di belakang pemain bertahan terakhir saat bola dioper ke arahnya oleh salah seorang teman satu timnya. Yang ketiga, kartu kuning, yakni sebuah peringatan yang dikeluarkan oleh wasit kepada seorang pemain karena tindakannya. Jika satu pemain mendapat 2 kartu kuning dalam satu pertandingan, dia akan mendapatkan kartu merah dan harus keluar dari pertandingan. Keempat, kartu merah. Selain 2 kartu kuning, seorang pemain bisa mendapat kartu merah secara langsung jika melakukan pelanggaran tertentu, seperti melakukan tindakan kasar ke pemain atau wasit, berkata kasar, dan melakukan pelanggaran untuk menggagalkan peluang yang pasti gol. Kelima, lemparan ke dalam, yang terjadi ketika bola melewati garis samping lapangan. Tim yang berhak mengambil lemparan ke dalam adalah tim yang tidak menyentuh bola terakhir. Keenam, tendangan bebas langsung. Tendangan bebas langsung adalah tendangan bebas yang bisa diarahkan langsung ke gawang tanpa harus menyentuh teman setim lain, dan tidak langsung adalah tendangan bebas yang harus menyentuh teman setim yang lain sebelum bisa ditembakkan ke gawang. Ketujuh, tendangan penalti. Penalti terjadi ketika seorang pemain lawan melakukan pelanggaran ke dalam kotak penaltinya sendiri. Kedelapan, tendangan sudut dan tendangan gawang. Jika bola melewati garis gawang dan terakhir kali disentuh oleh tim yang bertahan, tim yang menyerang berhak mendapatkan tendangan sudut. Sedangkan tendangan gawang ketika bola melewati garis gawang dan terakhir kali disentuh oleh tim yang menyerang. Sepak bola ini olahraga yang sangat populer. Buktinya, secara global, sepak bola adalah olahraga yang paling populer dari segala usia, entah itu pria dan wanita. Dilansir dari Nielsen, sepak bola adalah olahraga yang populer di 13 dari 21 negara, dan yang paling atau kedua paling populer di 17 negara. Di Indonesia, olahraga ini termasuk yang populer. Gimana tidak populer? Dulu saat di sore hari, pasti kita bermain bola sampai azan maghrib berkumandang, yang tandanya adalah peluit berakhirnya pertandingan. BTW, siapa sih yang gak nonton timnas kita semenjak dipegang Opa Sinteyong? Dari yang awalnya Coach Shin melatih timnas kita yang berada di ranking 173, kini naik di ranking 134. Beliau juga menanamkan mental dan pondasi permainan yang sangat nyaman ditonton. Sepak bola juga termasuk olahraga yang mengutamakan kecerdasan, karena di setiap pertandingan, sebuah tim memiliki taktik, strategi, dan formasi tersendiri yang akan diterapkan, dan itu membutuhkan pemikiran yang cerdas dari pihak pelatih. Apa itu taktik, strategi, dan formasi? Mari kita bahas. Taktik adalah strategi yang dirancang untuk diterapkan dalam permainan oleh individu atau tim untuk memenangkan pertandingan secara sportif. Sedangkan strategi adalah siasat atau akal yang dirancang sebelum pertandingan dan digunakan oleh pemain dan pelatih untuk memenangkan pertandingan. Dan formasi adalah pengaturan, ruang gerak, dan pembagian tugas setiap pemain dengan posisi yang dimainkannya. Jadi, perbedaan strategi dan taktik itu apa sih? Strategi adalah pakem permainan, sedangkan taktik adalah langkah-langkah untuk memainkan strateginya. Simpelnya, jika strateginya menyerang, maka taktiknya adalah tiki-taka. Biasanya dimainkan dengan formasi 4-3-3
4-2-3-1, dan 3-2-4-1. Dan jika strateginya adalah bertahan, maka taktiknya adalah Catenaccio. Biasanya dimainkan dengan formasi 5-3-2, 5-4-1, dan 3-5-2. Tetapi setiap pelatih mempunyai formasinya masing-masing untuk setiap taktik dan strateginya. Oh iya, ngomong-ngomong tentang tiki-taka dan Catenaccio, sepak bola memiliki taktik yang fenomenal dan memiliki istilah yang sangat keren juga. Total football, tiki-taka, gegenpressing, Catenaccio, dan kick and rush. Di era ini, tiki-taka dan gegenpressing menjadi taktik yang sangat populer. Pep Guardiola dan Jurgen Klopp adalah kedua pelatih yang mempopulerkan kedua taktik ini. Pep Guardiola dengan tiki-takanya dan Jurgen Klopp dengan gegenpressingnya. Kedua pelatih terbaik di dunia ini mampu menghasilkan trofi-trofi bergengsi dengan taktik-taktik tersebut. Saat menendang bola di lapangan hijau atau menjerit-jerit di depan layar saat menonton Piala Dunia, jarang sekali kita memikirkan betapa anehnya asal-usul sepak bola. Tapi, mari kita keliling dunia dan melihat bagaimana sepak bola dimulai. Juju di Cina, The Kung Fu Kick-Off. Bayangkan, dirimu berada di Tiongkok kuno, di mana para pejuang kungfu menggunakan tendangan mereka untuk memukul bola bundar di lapangan. Mereka tidak hanya berlatih keterampilan bela diri, tetapi juga menendang bola untuk hiburan. Tentu saja, latihan ini akhirnya berkembang menjadi permainan juju, yang kemungkinan besar merupakan versi paling berbahaya dari sepak bola yang pernah ada. Apakah ini Shaolin Soccer? Ya, betul. Episkaros di Yunani, The Olympic Toe Tap. Di Yunani kuno, saat Olimpiade belum dilengkapi dengan kostum lycra, atlet-atlet mereka bersenang-senang dengan permainan bernama Episkaros. Ini bukanlah pertandingan sepak bola biasa. Ini adalah pertarungan antara tim untuk menangkap bola dan mendorong ke wilayah lawan. Tapi tentu saja, di sini tidak ada VAR untuk memeriksa apakah bola melewati garis atau tidak. Harpastum di Roma, gladiator, goal getters. Pindahlah ke Roma kuno, di mana gladiator terkenal dengan keberaniannya di arena. Tetapi di luar sana, mereka juga menghabiskan waktu mereka dengan bermain harpastum. Dalam permainan ini, mereka bersaing untuk merebutkan bola besar yang berguling di tanah. Dan Anda bisa membayangkan betapa lucunya pertandingan ketika seorang gladiator gagal menangkap bola dan malah berakhir tersungkur di tanah. Jadi begitulah asal-usul sepak bola dari Tiongkok kuno hingga ke arena Yunani dan Roma. Evolusi permainan ini pasti menarik, meskipun kita mungkin tidak lagi menggunakan tendangan kungfu atau berkelahi dengan gladiator untuk mendapatkan bola. Semangat persaingan dan kegembiraan dari sepak bola tetap sama kuatnya seperti dahulu. Di zaman kuno abad ke-15, klub sepak bola mungkin sudah ada, tapi entahlah, mereka sepertinya belum memasukkan nama klub di daftar resmi. Jadi, yang bisa bilang klub sepak bola pertama itu siapa ya? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Mungkin karena waktu itu masih pada level main-main saja. Ada klub sepak bola profesional tertua di antara klub Inggris lain, namanya Notts County, yang dibentuk pada tahun 1868 dan masih ada sampai sekarang. Tim sepak bola didirikan di kota-kota besar dan dimainkan pada jalur kereta api. Jadi bisa dibayangin kalau lagi main dan ada kereta lewat. Dan jangan kaget kalau ada tendangan sepak bola bergulir di rel kereta. Pada awalnya, sepak bola didominasi oleh tim sekolah umum, tetapi kemudian tim yang terdiri dari pekerja menjadi mayoritas. Perubahan lain terjadi secara berurutan ketika beberapa klub bersedia membayar pemain terbaik untuk bergabung dengan tim mereka. Dulu yang awalnya mereka main sepak bola buat senang-senang, sekarang jadi pekerjaan yang bisa dibayar. Ini akan menjadi awal dari periode transisi yang panjang.
bukan tanpa gesekan, di mana permainan akan berkembang ke tingkat profesional. Pada musim pertama, 12 klub bergabung dengan liga, tetapi lama-lama banyak klub yang tertarik ingin masuk, dan akhirnya kompetisi ini kemudian berkembang menjadi lebih banyak divisi, dengan lebih banyak divisi daripada warung mie ayam. Seperti halnya banyak hal dalam sejarah, wanita untuk waktu yang lama tidak diikut sertakan dalam pertandingan. Sepertinya para wanita dianggap tidak pantas untuk main sepak bola. Tetapi seiring berjalannya waktu, wanita sudah memiliki kompetisi sepak bolanya sendiri. Mantap FIFA! Football Association Challenge Club atau Piala FA menjadi kompetisi penting pertama yang diselenggarakan pada tahun 1871. Tahun berikutnya, pertandingan antara dua tim nasional bertanding untuk pertama kali. Pertandingan yang melibatkan Inggris dan Skotlandia ini berakhir dengan skor 0-0 dan diikuti oleh orang di Hamilton Crescent. Ada waktu di mana sepak bola hanya sebuah rahasia Inggris yang terjaga rapat. Tetapi, seperti kata pepatah, tidak ada yang bisa menahan semangat yang bergelora. Mari kita rebahkan mitos itu dan telusuri perjalanan seru sepak bola dari titik awalnya hingga menjadi fenomena global yang kita kenal hari ini. Era awal, kick-off penuh semangat, 12 tahun setelah rumahnya lahir pada tahun 1883. Dunia menyaksikan keajaiban pertama turnamen internasional. Inggris, Irlandia, Skotlandia, dan Wales bertemu dalam pertempuran lapangan hijau yang menandai awal dari panggung internasional sepak bola. Meniti jejak ke dunia baru, The Argentinian Kick-Off sepak bola mengambil langkah besar keluar dari jantung Inggris ketika pertandingan pertama di luar Eropa terjadi di Argentina pada 1867. Meski yang bertanding adalah pekerja asing, bukan warga lokal, tetapi semangat sepak bola telah merayap ke benua lain. FIFA lahir, menyatukan dunia dalam sepatu. Tahun 1904 menjadi tonggak sejarah ketika Federation International de Football Association atau FIFA terlahir dengan tanda tangan negara-negara Eropa seperti Prancis, Belgia, dan lainnya. FIFA membawa angin segar ke dunia sepak bola internasional, menggerakkan roda liga-liga dari Inggris ke seluruh dunia. Liga domestik mulai tumbuh seperti jamur di musim hujan. Liga sepak bola Inggris memimpin barisan pada 1888, dan dari sana setiap negara ikut serta membentuk liga-liga mereka sendiri, membawa bersama cerita-cerita heroik dan rivalitas sengit. Tiba di panggung Olimpiade, sepak bola mencatatkan namanya di buku sejarah Olimpiade pada tahun 1908. Dari sini, permainan itu merangkul sorotan internasional dan menjadi bintang di panggung paling bergengsi di dunia. Perayaan kemenangan, wanita membawa inspirasi baru. Tidak hanya pria yang memegang tongkat estafet sepak bola. Pada tahun 1996, sepak bola wanita menambahkan warna baru ke palet keberagaman, membawa semangat, keterampilan, dan dedikasi mereka sendiri di lapangan hijau. Dari pionir-pionir di lapangan-lapangan Inggris hingga sorotan megah Olimpiade, sepak bola telah mengikuti jejak yang penuh petualangan. Jadi, bersiaplah, karena perjalanan seru sepak bola masih berlanjut, menjanjikan lebih banyak momen luar biasa, yang siap menghibur dan menginspirasi kita semua. Dan begitulah, dengan satu sundulan kepala yang epik, sejarah sepak bola ditutup dengan petualangan-petualangan gemilang dan kekalahan-kekalahan yang membuat kita tetap merayakannya. Legenda-legenda tercipta, stadion-stadion penuh sejarah menjadi saksi bisu dari kilas balik gemerlap bola di atas rumput hijau. Dalam sejarahnya yang panjang, sepak bola menjadi saksi dari perjuangan, kegembiraan, dan persaudaraan, meskipun terkadang dipenuhi dengan drama dan kontroversi.
Permainan ini terus menjadi sumber kegembiraan dan kekaguman bagi jutaan penggemar di seluruh dunia. Sebagai cahaya yang menyinari malam, sepak bola terus menyemangati dan menginspirasi generasi-generasi masa depan. Dan dalam setiap umpan terakhir yang dilakukan, kita menemukan bukan hanya sebuah permainan, tetapi sebuah cerita tentang kehidupan yang tak pernah berakhir.